Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Netizen yang budiman, pada hari ini, di penghujung Agustus tahun 2022 ini, Bang Kufan akan membahas tentang tanggal 17 Agustus yang biasa kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jika kita jeli, sebenarnya ada dua pendapat, atau tanda petik, dua kubu, tentang hal ini. Pendapat pertama, bahwa jika tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan, maka seharusnya redaksinya adalah begini. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi, tanpa kata, Republik. Atau, jika ingin diselaraskan dengan lagu Indonesia Merdeka, maka lebih tepat menggunakan diksi, bangsa. Bukan, Republik. Mengapa? Coba, mari kita dengarkan lagu Indonesia Merdeka. Di sini jelas, menggunakan istilah, bangsa, dan bukan, republik. Dalam teks proklamasi yang dibaca Bung Karno pun, juga seperti itu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini masuk akal, karena memang yang dijajah, waktu itu, adalah bangsa. Sehingga, tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan momen yang tepat bagi bangsa Indonesia. Saya ulangi, momen yang tepat bagi bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, mengenai bentuk negara, yakni republik, itu baru terbentuk besoknya, yakni tanggal 18 Agustus tahun 1945, bebarengan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 45. Yang senada dengan pendapat pertama ini, ada beberapa tokoh. Namun Bang Kufan sebutkan dua saja, yakni, almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, seorang budayawan dan sejarawan. Penulis buku Atlas Wali Songo, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lesbumi PBNU. Selain Kiai Agus Sunyoto, ada juga Raden Kus Hartono. Beliau ini merupakan cucu dari ayah angkat Bung Karno. Rumahnya di daerah Dalem, Pojok, Kediri. Bahkan, Raden Kus Hartono ini, dalam suatu kanal YouTube, kalau gak salah, Viper Kediri, juga menyoal masalah tanggal kejadian kelam di tahun 1965. Menurut beliau, jam pembunuhan terhadap para jenderal waktu itu, terjadinya bukanlah pada tanggal 30 September tahun 1965, melainkan sudah masuk tanggal 1 Oktober. Maka tak heran, jika Bung Karno menyebutnya dengan gestok, akronim dari Gerakan 1 Oktober. Namun entah bagaimana, di masa Orde Baru, hingga saat ini, disebut G30S. Akronim dari Gerakan tanggal 30 September. Bahkan dikasih tambahan, garis miring PKI. Masih menurut Raden Kus Hartono. Dengan demikian, tanggal 1 Oktober 1965, merupakan hari naas bagi beberapa bapak bangsa, yakni para jenderal itu. Para pahlawan revolusi, mungkin dalam istilah Jawa, disebut dengan Dinong Geblake Mbahe. Pada tanggal seperti ini, seharusnya kita berkabung. Namun lihatlah, justru tanggal 1 Oktober kok malah kita peringati sebagai hari kemenangan, walau dibungkus dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Padahal, Hari Kesaktian Pancasila kan bisa diperingati besoknya, yakni tanggal 2 Oktobernya. Dan kebetulan, 3 hari berikutnya, yakni tanggal 5 Oktober merupakan peringatan hari lahirnya TNI. Pas banget sebetulnya. Coba kita renungkan, kita ini termasuk anak bangsa yang bagaimana? Jika bersikap seperti itu sekian lama, pada para pendahulu atau para pahlawan bangsa. Padahal orang Nusantara, apalagi Jawa, sangat hati-hati jika sudah menyangkut urusan tanggal. Menurut Raden Kus, jika hal ini tidak segera dibenahi, akan terus mengakibatkan gonjang-ganjing negeri. Termasuk kejadian yang menimpa para presiden kita, banyak yang mendapat kewirangan di akhir jabatannya. Wah, kok kita jadinya membahas tragedi Gestok 1965 ya? Oke, mari kita kembali lagi ke polemik tanggal 17 dan tanggal 18 Agustus tadi. Sekarang kita lanjut ke pendapat atau kubu kedua. Mereka, yang berada di kubu atau pendapat kedua ini, mempunyai argumen begini. Tidak masalah,
Jika kita memilih tanggal 17 Agustus untuk diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sudah menggunakan kata Republik. Walau tanggal 17 Agustus tahun 1945, Republik belum terbentuk. Mereka bersikukuh pada pendapat demikian, didasarkan pada suatu analogi. Begini analoginya, jika kita misalnya sedang mengucapkan selamat ulang tahun atau kelahiran pada seseorang, taruhlah tokoh bangsa, Presiden Jokowi misalnya, pastilah kita juga akan menyebutkan segala atribut yang melekat pada seorang Jokowi saat ini, yakni titel dan jabatannya. Sehingga redaksinya akan berbunyi, Selamat ulang tahun ke-61, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, lengkap dengan atribut kan? Jadi nggak mungkin kita akan mengucap begini, Selamat ulang tahun, Jokowi. Atau, Selamat ulang tahun, Bayi Jokowi. Atau lebih ekstrim lagi, hanya gara-gara ketika beliau lahir, belum ada namanya, maka akankah kita ucapkan begini, Selamat ulang tahun, Bayi Manusia? Ya ndak mungkin lah. Intinya begini, menurut pendapat atau kubu kedua tersebut, bahwa cara mengucapkan hari ulang tahun itu, baik kepada seseorang atau pada institusi, pastilah menggunakan nama yang terkini, terupdate, terbaru, dengan atribut-atribut resmi yang menyertainya. Nah, terhadap dua pendapat tadi, Bang Kufan mencoba ingin mengkompromikan keduanya, sebagai win-win solution. Bagaimana caranya? Begini, seharusnya negara kita bisa menetapkan kedua tanggal itu sekaligus, yakni 17 dan tanggal 18 Agustus sebagai hari bersejarah, yang harus diperingati. Dengan rincian, yang tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, atau bisa juga tidak menggunakan bangsa, yakni, cukup, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Sedangkan besoknya, yakni yang tanggal 18 Agustus diperingati lagi, sebagai hari ulang tahun terbentuknya Republik Indonesia. Apa itu mungkin? Apa itu perlu? Ya mungkin saja, dan sangat perlu. Cobalah kita renungkan. Jika Hari Raya Idul Fitri saja, bisa ditetapkan dan dirayakan 2 hari berturut-turut, mengapa Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan hari terbentuknya Republik Indonesia, tidak bisa ditetapkan selama 2 hari berturut-turut juga? Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara sebangsa setanah air? Silahkan komen di bawah ya, jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, sekedar mengingatkan kembali tentang kesalahan para pejabat dan publik figur dalam pengucapan Dirgahayu dan HUT, silahkan tonton konten sebelum konten ini. Merdeka!